Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nusalli wa nusallimu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Yang terhormat Bapak Asda 1 Pemda Kabupaten Purwakarta, mewakili Ibu Bupati Purwakarta. Yang terhormat Pengawas Pembina Madrasah Aliyah Al-Mutahhar, mewakili Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purwakarta, pimpinan Muspika Kecamatan Pleret, yang diwakili oleh Kanit Bimas dari Polsek Pleret, Bapak Ibu para tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami terhadap kehadiran Bapak Ibu semua. Teristimewa para lulusan, siswa dan siswi Madrasah Aliyah Al-Mutahhar angkatan ke-35 tahun pelajaran 2022-2023 didampingi seluruh keluarga besar orang tua yang hadir di tengah-tengah kita. Semoga kehadiran kita semua menjadi satu tanda diturunkannya rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pada pagi hari ini dapat melaksanakan satu prosesi yang sangat dinanti-nanti oleh ananda semua kelas 12 yang akan dilepas dan dinyatakan secara resmi sebagai alumni Madrasah Aliyah Al-Mutahhar. Tadi sudah disampaikan, tahun ini kita akan melepaskan siswa kelas 12 sebanyak 91 orang. Tadi Pak Asda berbisik, yang saya tahu biasanya Al-Mutahhar itu tidak kurang dari 6 kelas. Kalau 6 kelas rata-rata 30 berarti 180 kira-kira. Namun ini adalah generasi yang lahir dari satu masa di mana kita memiliki keterbatasan dalam segala hal, yaitu masa-masa pandemi COVID. Yang kurang lebih selama pendidikan di Madrasah Aliyah Al-Mutahhar, mereka hanya persis mendapatkan pembelajaran secara efektif selama 1 tahun kurang lebih di kelas 12. Karena waktu kelas 10 dan kelas 11 mereka belajar dengan penuh keterbatasan. Oleh karenanya tentu ilmu yang didapatkan pun bukan hanya dari segi kuantitas, bahkan mungkin kualitasnya pun akan berbeda. Karena lahir dari generasi dengan penuh keterbatasan di masa pandemi COVID. Namun demikian, dari semua keterbatasan ini, patut kita syukuri ananda semua melahirkan prestasi-prestasi yang luar biasa. Lulus dengan predikat nilai dan perolehan akademik tergolong hebat. Kenapa saya katakan demikian? Dengan proses pembelajaran yang serba terbatas, dengan penyelenggaraan ujian yang tidak menyesuaikan dengan keadaan pembelajaran terbatas itu, mereka mampu menyelesaikan seluruh ketuntasan minimal yang ditentukan oleh negara. Selain itu pula, dari ke-91 siswa ini, ada 24 orang telah dinyatakan lolos sebagai calon mahasiswa di perguruan tinggi negeri ternama di Indonesia. Baik perguruan tinggi umum maupun perguruan tinggi agama.
yang nanti akan disampaikan oleh Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan, siapa saja siswa yang berprestasi dan dinyatakan lolos sebagai calon mahasiswa di perguruan tinggi ternama di Indonesia. Ini suatu bukti, suatu tanda bahwa dengan segala keterbatasan yang kita lakukan selama pembelajaran tidak menghalangi kita untuk berprestasi di ajang dalam kontestasi seleksi masuk perguruan tinggi negeri, bersaing dengan sekolah-sekolah, bersaing dengan madrasah-madrasah yang dalam kategori difavoritkan. Artinya alumni memiliki tingkat kompetensi, memiliki daya saing yang tinggi sehingga mampu lolos di perguruan tinggi negeri ternama di Indonesia. Ini satu kebanggaan. Kami tahun ini, saya pribadi adalah tahun kedua dalam prosesi pelepasan sebagai kepala madrasah. Dari tahun ke tahun kita berupaya keras untuk mewujudkan, memberikan pelayanan pendidikan terbaik kepada putra-putri, kepada siswa dan siswi atas kepercayaan dari semua orang tua. Sehingga inilah hasilnya. Tahun ini kita meluluskan 91 orang dengan predikat lulus 100%. Bapak Ibu yang saya hormati, di tengah-tengah kita akan ada jalan panjang terbentang yang akan dilalui oleh anak-anak kita semua. Pendidikan di madrasah aliyah setingkat SLTA hanya satu fase yang harus dilalui oleh anak-anak kita. Saya berharap Ananda yang dilepas hari ini, yang akan kembali diserahkan kepada kedua orang tuanya, jangan berhenti. Teruskan pendidikannya, teruskan langkah mencari ilmunya, teruskan proses perjuangan menjadi orang suksesnya, sehingga mereka mampu menunjukkan kepada orang tua, kepada kita semua, bahwa saya telah berhasil meraih cita-cita. Tidak cukup madrasah aliyah, tidak cukup SLTA, karena mereka akan menghadapi kehidupan dengan penuh tantangan yang lebih berat. Alumni Al-Mutahar sudah dibekali ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan dalam hubungan dengan sesama manusia atau ilmu pengetahuan dalam hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara lahir dan batin mereka sudah sangat siap untuk menghadapi kehidupan di masyarakat. Ini terbukti dengan apa? Alumni Al-Mutahar memiliki daya serap yang tinggi di masyarakat. Salah satu contoh tadi, penerimaan di perguruan tinggi dari semua alumni dengan persentase yang terus meningkat. Selain itu pula, alumni Al-Mutahar sangat diterima oleh masyarakat, diterima oleh semua kalangan dari berbagai bidang. Di tengah kita hadir alumni yang sengaja kita undang, baik dari tokoh politik, tokoh ekonomi, tokoh budaya, tokoh agama. Ada anggota dewan yang sudah jadi, ada yang mau menjelang anggota dewan. Dan mohon maaf Pak Asda, saya sedikit. Kebetulan di Pleret ini kita sedang dalam suasana menjelang pemilu Pak. Ada komisioner PPK di Kecamatan Pleret itu 5 orang. Dari 5 orang komisioner PPK Kecamatan Pleret, 3 orangnya adalah alumni Al-Mutahar. Belum lagi di daerah-daerah lain. Dan kemarin saya mendapatkan data bocoran tentang bakal calon legislatif yang ada di Kabupaten Purwakarta, semua partai. Saya coba pilih, saya coba cari. Dari sekian banyak nama bakal calon dari semua partai itu, saya melihat, saya mendeteksi ada 12 orang yang tercatat sebagai bakal calon legislatif dari semua partai. Belum lagi dengan guru, belum lagi dengan keluarganya. Ini menunjukkan bahwa alumni Al-Mutahar sangat diterima di masyarakat. Contoh yang lain, kalau di Pleret itu ada bus karyawan.
untuk mengangkut pegawai-pegawai di Pleret ke arah Purwakarta, Cibungur, bahkan ke Kerawang. Saya pernah satu hari nongkrong Pak, di depannya itu nunggu karyawan sambil sarapan gitu ya. Ternyata wajah-wajah para pegawai itu tidak asing. Dan hampir di setiap bus karyawan dengan PT yang berbeda, alumni Al-Mutahar ada di situ. Ini menunjukkan bahwa tingkat keterserapan alumni Madrasah Aliyah Al-Mutahar sangat tinggi dan diterima oleh semua bidang profesi. Kalau Bapak Ibu kebetulan aktif di pendidikan, saya kebetulan sering rapat baik di tingkat kecamatan, kabupaten, bahkan tingkat provinsi, itu wajah-wajahnya sangat tidak asing dan sangat Al-Mutahar sekali. Oleh karenanya, kenapa ini saya sampaikan di forum yang termulia ini? Memberikan penguatan lahir dan batin kepada alumni yang hadir, kepada alumni yang akan dilepas hari ini. Jangan khawatir, di depan tantangan lebih berat, tetapi saya yakin kalian lebih siap lahir dan batin. Tunjukkan pada kami bahwa kepercayaan ini dapat kalian buktikan. Bahwa keyakinan kami dengan ilmu pengetahuan yang telah kami berikan kepada kalian, itu sangat kalian bisa manfaatkan. Tidak karena saya bukan bersekolah di sekolah favorit. Tidak karena saya tidak bersekolah di sekolah yang harganya mahal. Tetapi saya yakin ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan oleh guru-guru di sini, semuanya itu sangat bermanfaat. Itu sangat kita bisa gunakan untuk menempuh kehidupan di masa yang akan datang. Yang terakhir, dari sekian banyak yang saya lakukan, yang kami semua perbuat, seluruh jajaran, Dewan Guru, Komite, Staf Tata Usaha, dan seluruh sivitas akademika di Madrasah Aliyah Al-Mutahar, mungkin ada sesuatu yang kurang berkenan di hati Ananda, di hati para orang tua wali. Melalui forum termulia ini, saya menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tugas kami menerima amanat dari Bapak Ibu orang tua wali murid telah kami laksanakan dengan segenap kemampuan yang kami miliki. Hari ini kami akan mengembalikan putra dan putri Bapak Ibu ke pangkuan ayah bundanya. Sehingga dari sekian banyak yang telah kami lakukan, semoga bermanfaat dunia akhirat. Dan setiap kekurangan semoga mendapatkan halal dunia akhirat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada seluruh tamu undangan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penerimaan kami dalam kegiatan ini. Semoga setiap kebaikan yang kita lakukan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.